Udang faname menjadi salah satu komoditas unggulan di tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pengembangan budidaya induk udang faname melalui Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan di Karangasem, Bali. Melalui pengembangan tersebut diharapkan dapat membangun kemandirian dalam sumber daya genetik udang. Pulau Dewata tak hanya menyimpan kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik bagi para pengunjungnya, tapi di sebuah sudut Kabupaten Karangasem, Bali, berdiri simbol harapan dan cikal bakal warisan bagi dunia perikanan tanah air. Di sini, para pekerja dalam jajaran Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan atau BPI U2K berupaya membangun kemandirian dalam sumber daya genetik udang yang adaptif dan disesuaikan dengan kondisi berbagai daerah di Indonesia. Tim liputan Antara pun berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas budidaya udang faname dan melihat proses budidaya induk udang unggul bersama Kepala BPI U2K Wendy Triprabowo. Menurutnya, kegiatan di sini telah berlangsung sejak tahun 2010 silam, di mana pada bulan November lalu, udang faname bernama Nusa Dewa yang dikembangkan di fasilitas ini resmi dirilis sebagai jenis baru yang akan dibudidayakan. Kita untuk produksi induk udang ini kita melakukan dua metode dengan pendekatan kuantitatif genetik atau konvensional breeding. Artinya adalah pemuliaan dengan cara-cara teknik sebagaimana yang kita kenal, kita pelajari, dan sekarang kita selama 2 tahun ini kita speed up, kita percepat dengan metode molekular breeding dengan pendekatan marka molekular. Ada 4 jenis atau strain utama dari udang faname yang ada di BPI U2K Karangasem, yakni yang tahan terhadap virus sindrom bintik putih atau WSSV, strain cepat tumbuh atau fast growth, resisten terhadap penyakit ahpen, dan adaptif terhadap pakan protein berbasis nabati yang menjadikan strain keempat ini lebih ekonomis. BPI U2K juga tengah mengembangkan jenis kelima udang faname yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas apa yang dibutuhkan oleh para pembudidaya udang di tanah air. Kemudian ada sifat kelima adalah sifat gabungan, kita sebut balance, itu adalah keseimbangan antara sifat resisten terhadap WSSV atau terhadap ahpen dikombinasikan dengan cepat tumbuh agar untuk zona-zona yang dia menghadapi masalah penyakit outbreak, demikian mereka masih bisa bertahan survival rate kelangsungan hidupnya, tapi ekonomis secara pertumbuhan. Bukan hal yang mudah untuk dapat mengombinasikan berbagai karakter dalam satu gelombang pemuliaan induk udang. Diakuinya masih ada berbagai tantangan yang harus dilewati dalam prosesnya. Namun proses itu jadi bentuk dedikasi pihaknya dalam menciptakan warisan bagi dunia aquaculture Indonesia. Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu. Ia menyebut bahwa induk udang unggul dari Balai Karangasem dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian tanah air. Nah, induk udang unggul ini kalau berhasil gitu saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman, maka kemudian akan didistribusikan sebagai induk asli lokal Indonesia yang lebih tahan dan bisa dimanfaatkan oleh stakeholder. Bisa kita jual dan seterusnya ya, menjadi pendapatan negara, bukan pajak ya, untuk pemerintah begitu, untuk juga bantuan dan seterusnya. Upaya yang dilakukan di Balai Karangasem ini pun diharapkan dapat menghasilkan bibit unggul udang Indonesia yang mendominasi pasar dalam negeri bahkan mendunia. Dari Nusa Dua Bali, Arya Sindiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.